Oke, kembali lagi di Akbar Indonesia Pagi. Mas Guntur, kalau kata Bang Mardhani, ini sebenarnya harusnya etika politiknya lah. Baca pres mengetahui lah mana pendidikan politik yang baik lah. Ibaratnya untuk masyarakat nggak tampil sebagai talent azan gitu Bang. Sedangkan dari Bang Panggi mengatakan bahwa kalau menurut survei sebenarnya kayak gitu-gitu juga udah nggak kemakan oleh pemilih saat ini. Mas Guntur. Mas Guntur. Suaranya ini. Halo? Halo Mas Guntur. Ya, kalau ya, kembali kepada survei dari SMRC yang menunjukkan bahwa sebenarnya Mas Ganjar ini sudah tampak lebih religius daripada dua capres yang lain. Ini kata survei SMRC. Kemudian juga rekam jejak Mas Ganjar yang kental dengan ekspresi keislaman ya. Jadi sebenarnya tanpa tayangan azan ini pun publik sudah paham bahwa Mas Ganjar ini sudah identik dengan identitas keislaman yang kuat. Namun juga ketika beliau muncul dalam sebuah tayangan azan itu juga jangan diframing, jangan dituduh macam-macam. Kalau saya kembali ke pernyataannya Mas Ipang tadi bahwa ya kalau nanya ke anak SD, kalau ke masyarakat yang umum bahkan ke Ketua MUI kayak Anwar Abbas dengan Kiai Khalil Nafis, tayangan itu ya benar-benar untuk mengajak orang salat, bukan kampanye politik, bukan kampanye terus lubung, karena ya jelas sekali azan adalah panggilan orang sholat tanpa ada simbol-simbol yang di situ. Nah kemudian kita juga perlu membedakan antara dengan politik identitas dengan identitas politik seseorang. Identitas seseorang adalah identitas yang melekat pada dirinya, yang bisa diekspresikan, yang itu dilindungi oleh undang-undang. Apakah dia agamanya apa, sukunya apa, budayanya apa, itu punya hak seorang untuk mengekspresikan. Sedangkan politik identitas adalah menggunakan agama untuk alat kekuasaan, untuk politik. Nah, di sini untuk memecah belah. Nah, ini bedanya. Misalnya Mas Ganjar dengan tokoh 212, dengan FPI, dengan kelompok-kelompok radikal yang menggunakan agama untuk tujuan tertentu, untuk tujuan kekerasan. Ini yang membedakan. Tapi kalau Mas Ganjar ya memperlihatkan keislamannya, mengajak orang sholat, mengajak orang baik, itu kan suatu kebaikan. Bukan menggunakan agama untuk menutup rumah ibadah orang lain, bukan untuk mengkafirkan orang lain, atau untuk mengunggulkan salah satu calon yang berbeda, yang sama agamanya dengan dia dan merendahkan pemeluk agama yang lain. Tapi yang Mas lakukan Mas Ganjar itu tidak, bukan menjadikan agama sebagai memecah belah, tapi sebagai spirit, sebagai api ya kalau dalam bahasa Bung Karno, dan sebagai api untuk memberikan energi, untuk memberikan penerangan terhadap masyarakat. Jadi di situ perbedaan kalau kita melihat bagaimana agama sangat penting dalam kehidupan masyarakat ini, dalam negara ini. Cuma dalam konteks apa ya dia ditunjukkan, dia diperlihatkan begitu. Ya, Bang Mardhani. Iya, saya tadi bilang kan malah nggak kenapa Mas Ganjar, tetapi jadinya malah menurunkan derajat beliau. Kalau tadi dibilang sudah religius dengan ditampilkan ini kayak sayur, udah pakai garam, ditambahin garamnya jadi malah keasinan dan kasihan gitu loh. Karena Mas Ganjar itu istrinya luar biasa, anaknya Kiai, udah banyak yang tahu. Sekarang tinggal ayo kontestasi karya dan gagasan. Saya nyun sewu kalau Mas Anies tanya, Mas jangan tampil kayak gitu Mas, jangan. Betul saya semalam saya ketemu di ada ulang tahun tuh sebelah gitu. Mas jangan tampil. Udah tadi 70% itu pemilih rasional tuh yang genuine, apa adanya aja ya. Ya kalau memang agak pemarah ya pemarah nggak kenapa, agak urakan nggak kenapa. Jangan tiba-tiba ditampil. Pemilih rasional tuh lebih suka tanpa make up. Kalaupun ada flawless gitu ya. Aja lah, flawless gitu loh. Jangan tiba-tiba tampak berubah. Jadi kasihan. Kalau saya tetap pada posisi tidak menghakimi Mas Ganjar, orang soleh, orang baik, tapi dengan ditampilkan kayak gini jadi malah menurunkan derajat. Mas Guntur, monggo Mas. Ya kalau saya lebih kasihan kepada Bang Mardhani terlalu memaksakan sebuah pendapat dia bahwa azan itu adalah ajakan untuk orang sholat, jadi nggak usah ditafsirkan macam-macam gitu. Kemudian Mas Ganjar rekam jejaknya sudah jelas dalam identitas keislaman, jadi jangan terlalu memaksakan memframing sesuatu itu dikaitkan semuanya dengan masalah politik Bang Mardhani gitu. Iya, nggak kenapa, tetapi nanti monggo Mas Guntur buat survei. Kalau saya tetap sebagai kasih sayang, kasihan gitu. Dan saya lebih pengen
tiga capres ini ayo tampil Dalam satu frame nggak? Gagasan karya, begitu ya? nggak usah dengan sholat, Oh, dengan kontestasi karya, gagasan, rekam Itu nanti jejak. ada fasenya Bang Mardhani. Ada Iya, itu dari nanti. sekarang sudah kita mulai bahwa yang kita pikirkan ini loh, kita boleh iklan, ini ada orang miskin, gimana cara kaya, ini loh yang kita itu jauh lebih Tapi solutif. Anda sendiri di koalisinya Anies tertantang nggak untuk Membikin hal yang serupa. melakukan hal yang serupa? Kan tahu juga tadi Bang Ipang mengatakan gongnya ini sudah dimulai oleh yang PDIP. biasanya justru malah mempermasalahkan. Lagi-lagi tadi semalam saya ketemu Mas Anies, saya titip jangan Justru malah jangan yang kayak gitu. Oke. Kasihan gitu. Kalau Mas Ipang, Kasihan. Mas Itu Ipang, jujur dari hati tuh. Oke. Enggak, jangan karena apa? Membiarkan Pak Ganjar biar nanti mungkin diserang juga gitu nanti Pak Ganjar ini. Enggak, bukan gitu cara kampanye yang baik. Oh. Cara kampanye yang baik tidak usah menunjukkan ya oke ngajak orang sholat. Selama ini Bukan azan juga kampanye, sudah ada kok. Bang Mardhani. Emang selama ini Itu nggak ada bukan azan di kampanye TV. Bukan Setiap kampanye kata Guntur Romli. emang tidak kampanye karena tidak ada nomor urut. Tetapi ada babnya ajakan. etika. Kalau tadi Bang Ipang bilang anak SD juga tahu. Tapi kalau nggak terima masukan nggak kenapa. Oke. Lanjutkan. Mas Ipang, kalau tadi dikatakan bahwa ya memang nggak ada ajakan dan lain sebagainya, tapi dikatakan juga survei ini membuktikan bahwa Ganjar Pranowo ini sosok yang religius di mata masyarakat begitu menurut survei. Ya, saya nggak ngurus survei orang ya, tapi survei saya yang saya percaya. Yang saya katakan bahwa di dalam pergeseran perilaku pemilih, hari ini tren pemilih sosiologis menurun. Itu baik. Cuman 7%. 7% itu baik untuk Gini saya kualitas pemilih itu demokrasi ada kita. tiga, sosiologis, psikologis, rasional. Lanjutin. Nah, kalau sosiologis menurun, itu baik untuk kualitas demokrasi kita. Oke. Karena orang akan tanding pada rasional, Ya. kinerja, Karya, ide, karya, gagasan. prestasi dan kompetensi keberhasilan. Gitu. Itu adalah gagasan besarnya. Yang kedua adalah karakter calon presiden yang diinginkan oleh publik hari ini. Ya. Hasil survei Voxpol itu adalah justru 51% adalah bersih dan jujur hari ini. Itu yang paling diinginkan masyarakat. Yang kedua adalah baru kemudian mereka inginkan misalnya merakyat itu 11%. Kemudian cerdas wawasan luas itu Bukan 7%. sosok religius dan lain sebagainya. Nah, religius itu berani dan tegas 5,6. Jujur religius itu hanya 3,6%. Oh, oke. Yang paling besar itu tiga kategorinya adalah pertama bersih dan jujur, dekat dengan rakyat, yang ketiga adalah cerdas dan berwawasan luas. religius malah di bawah dong. Nah, kalau kita tanya lagi nih, kita kejar lagi, kita breakdown lagi. Siapa pemimpin yang dianggap paling religius? Ya. Dari tiga ini. Dari surveinya Dari Bang survei Mas Ipang. saya. Jadi Ganjar Pranowo kata Guntur Romli. tadi kan Ganjar. Kalau saya beda. Ini enggak Bukan kata Guntur Romli, dia mengutip salah satu lembaga survei kan. Nah, mungkin ini yang membuat PDIP harus mengusung soal Ganjar dan azan. Karena si survei ini mungkin karena di sini yang paling dianggap religius itu adalah Anies 33%. Nah, Oke. kemudian Ganjar 27%, Pak Prabowo 25%. Oke. Pemimpin yang dianggap religius. Deket lah tuh. Enggak itu, taruh dulu itu surveinya si Iya, Iya kan itu 33, 27, 25 Ya, dekat. Semuanya religius. sama gitu. religius. 33, 27, 25. Ya. Oke. Berarti Anies dianggap religius. Berarti Anies nggak perlu lagi untuk menampilkan religius yang mungkin itu Di- ya. di azan yang ditangkap. TV lain gitu ya. Tapi kalau kemudian Anies itu dalam tiga kategori, dua kategori yang melekat sama Anies adalah pemimpin religius. Yang kedua adalah Dan? pemimpin yang berpihak kepada kepentingan umat Islam. Oh, Dua oke. kategorisasi itu, klasternya. Nah, sehingga memang Anies memang nggak perlu lagi sebetulnya Oke. untuk menampilkan itu. Kalau Ganjar? Kalau Ganjar mungkin kan hasil survei ini, berarti survei yang lain saya nggak tahu ya, tapi hasil survei ini memaksa Ganjar harus lebih religius lagi. Oh. Tapi kita paham, istrinya Mas Ganjar pakai jilbab. Anak Saya kiai. juga dulu pernah sama Mas Ganjar, itu kan kuliah sama S2 saya Santri sama Mas juga Ganjar. ya. Oh, Mas Ganjar sholat di Masjid UI Salemba, saya saksinya. Oke. Kita jemaah juga udah biasa, udah paham. Jadi inilah memang musimnya pemilu kita begini. Berarti kalau udah kayak gini berarti sudah dekat berarti udah ya? pemilu tanda-tanda sudah dekat saya bilang. Nah, jadi kita udah biasa, saya mahfum saja, saya biasa saja. Sepanjang, tapi ini lebih baik loh kualitas demokrasi kita, politik identitas. Mudah-mudahan kita. sih begitu. Lebih baik karena Terjaga terus. ini Bang Mardhani ya, yang 2019 itu ngeri loh. Ya. 2 tahun itu bukan lagi udah Oke. luar biasa berdarah-darahnya, menganga politik identitas itu dan lukanya dalam. Ya. Kalau ini kan lebih agak segar nih. Ya. Semuanya religius. Berarti nggak apa-apa, Ya. semuanya religius saja. Ya, oke. Nah, Kita jaga, Bang meskipun Ipang. memang Kita kawal, kita meskipun Mas Ganjar adalah kan ikonnya itu linkage-nya nasionalis kan. Ya, ya. Tapi sekarang kan dianggap nasionalis yang religius. Religius, Nah, ya. itu. Amin. Baik, terima kasih banyak Mas Ipang, Bang Mardhani dan juga Mas Guntur Mas sudah Guntur, terima kasih Mas waktunya Mas berbagi Banyuwangi. informasi dan waktu. Kapan balik Jakarta Mas? Mampir-mampir ke sini Mas ya. Oke,
kita harus tinggalkan informasi ini. Kita hadirkan informasi lain saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.